Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Okzana Pitaloka, NRP 49 dari kelas MB5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen yang saya dapatkan sumbernya dari buku yang diberikan oleh Pak Afif. Kita next saja. Jadi, pengertian sistem informasi. Sistem informasi itu terdiri dari dua susunan kata yang masing-masing itu memiliki pengertian. Sistem adalah sekumpulan orang yang saling bekerja sama secara terstruktur dan teratur dengan fungsi yang sama, yaitu menentukan suatu keputusan ataupun mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian informasi, yakni hasil dari data yang diolah agar lebih berguna serta berarti bagi penggunanya untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu keadaan. Sehingga didapatkan sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, berupa sistem yang menyediakan semua informasi yang bermanfaat untuk seluruh tingkatan dalam organisasi. Sistem informasi yang bagus harus bisa menyajikan data yang valid, berkualitas, dan dapat diakses kapan saja. Kemudian, apa saja sih tujuan dari sistem informasi tersebut? Tujuannya yang pasti adalah menghasilkan informasi. Tetapi, dalam mengumpulkan informasi saja itu tidak bisa disebut sebagai suatu sistem informasi. Maka dari itu, suatu sistem informasi itu harus didukung oleh 3 pilar. Yakni, yang pertama relevance, tepat kepada orangnya atau relevan, kemudian timeliness atau tepat waktu, kemudian accurate atau tepat nilainya atau akurat. Kemudian ada juga jenis-jenis sistem informasi. Apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada transaction processing system. Sistem informasi jenis ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Contohnya itu seperti pembuatan gaji karyawan, kwitansi penjualan, formulir pajak, rekening keuangan, dan lain-lain. Kemudian ada Decision Support System atau DSS, yakni sebuah sistem yang dibuat dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Sehingga model keputusan ini diprogram ke dalam sebuah sistem untuk dapat menganalisis dan meringkas sejumlah besar informasi dan ditampilkan menjadi sebuah tampilan visual yang dapat lebih mudah dimengerti. Contohnya seperti sistem penilai kenaikan jabatan pada suatu perusahaan. Kemudian juga ada Office Automation System atau OAS, yakni pemanfaatan teknologi jaringan dan orang untuk meningkatkan kinerja administrasi dan manajemen dalam sebuah perusahaan. Ada pula Knowledge Management System, yakni menyimpan dan mengekstrak informasi untuk membantu pengguna meningkatkan pengetahuan dan mengoptimalkan upaya kolaborasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ada juga Management Information System atau MIS, mengambil informasi dan TPS, menggabungkannya dan menghasilkan laporan untuk membantu manajemen mengetahui detail penting dari sebuah situasi yang akhirnya dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian juga ESS yang mirip dengan DSS tetapi ini lebih expert. Kemudian ada pula komponen dalam sistem informasi, ada komponen input atau kumpulan data, kemudian ada komponen model yang terdiri dari kombinasi antara prosedur, logika, serta model matematik yang memiliki fungsi untuk memanipulasi dan mengolah data input atau data yang sudah didapatkan. Kemudian juga ada komponen output, yakni berupa informasi yang dihasilkan yang mana seharusnya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada komponen teknologi, yakni suatu teknologi yang menjalankan model, menyimpan data, mengakses data, dan lain-lain. Ada juga komponen hardware, kemudian komponen software, kemudian juga ada komponen basis data, ada pula komponen kontrol yang mengelola resiko-resiko yang akan terjadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.